go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Teachers on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dari kami penjelasan Sriwijaya. Dengan saya Muhammad Dilan Azhar. Dengan saya Manasur Kandeni. Dan saya Bayu Sidian. Saya Baradili Dolia. Saya Asabun Jamil. Dan saya Nabil Syahban. Mari kita sama menjelaskan berikut. Halo, tahukah kamu bahwa Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan dunia berkat jalur rempah? Salah satu kerajaan yang paling berpengaruh dalam jalur ini adalah Kerajaan Sriwijaya. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Sriwijaya menguasai jalur rempah, peran pentingnya dalam perdagangan dunia, dan mengapa kerajaan ini bisa begitu kaya dan berkuasa. Bagian 1. Apa itu jalur rempah? Jalur rempah adalah jaringan perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Sejak ribuan tahun lalu, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi barang dagangan berharga karena digunakan untuk obat, masakan, dan bahkan ritual keagamaan. Sriwijaya yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga ke-13 memanfaatkan jalur ini untuk membangun kerajaan maritim yang kuat. Bagian 2. Peran Sriwijaya dalam jalur rempah. Animasi peta dengan jalur perdagangan melewati Selat Malaka. Lokasi Sriwijaya sangat strategis, yaitu di Sumatera bagian selatan dekat Selat Malaka. Ini adalah jalur utama perdagangan internasional saat itu. Bagaimana Sriwijaya menguasai perdagangan? 1. Mengontrol Selat Malaka. Sriwijaya memastikan semua kapal dagang yang melewati jalur ini harus membayar pajak atau mendapatkan izin dari mereka. 2. Menjadi pusat distribusi. Rempah-rempah dari Maluku dikirim ke pelabuhan Sriwijaya, lalu didistribusikan ke pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab. 3. Menjalin hubungan diplomatik. Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan Tiongkok dan India untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Bagian 3. Kejayaan ekonomi dan budaya. Berkat perdagangan rempah, ekonomi Sriwijaya berkembang pesat. Pajak dari kapal dagang menghasilkan kekayaan besar yang digunakan untuk membangun pelabuhan dan armada laut, memperkuat pertahanan dari bajak laut, membangun pusat pendidikan agama Buddha yang terkenal seperti di Nalanda, India. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Bagian 4. Kejaduhan Sriwijaya. Namun, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-11, Sriwijaya diserang oleh kerajaan Chola dari India yang ingin menguasai jalur perdagangan. Ditambah dengan munculnya pesaing baru seperti kerajaan Majapahit, pengaruh Sriwijaya semakin melemah hingga akhirnya runtuh. Kesimpulan, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa posisi geografis yang strategis bisa membawa kejayaan, tetapi tanpa pertahanan dan inovasi yang kuat, kejayaan itu bisa runtuh. Jalur rempah bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga tentang budaya, diplomasi, dan pengaruh global. Sriwijaya telah membuktikan bahwa Indonesia punya peran besar dalam sejarah dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Bagaimana sebuah kerajaan di Nusantara bisa menguasai perdagangan dunia?